sepanjang orang itu belum makan kertas, pasti pertanian ini akan terus berjalan. Halo Bu Siti Munifa, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Tika. Aku Vika, Bu. Oh, Vika. Agak tipis ya, nggak apa-apa. Ya, Bu Siti Munifa ini adalah Sekretaris BPP SDMP Kementan. Dikenal dengan sosok wanita pemimpin dengan segudang prestasi. Waduh, pokoknya paling berpengalaman di sektor pertanian. Nah, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu dikenal dengan sosok yang membanggakan seperti itu, Bu? Waduh, ini pujian yang luar biasa nih. Saya pertama apresiasi nih. Pertama tempatnya di Coffee Malabar. Tahu aja kalau saya suka ngopi ya. Wah, rutinitas ya Bu ya? Rutinitas every morning kopi tanpa gula. Wow. Sejak 2015. Kenapa tuh Bu nggak pakai gula? Karena referensinya kopi tanpa gula itu lebih menyehatkan. Ketika diminum pagi hari fungsinya adalah sebagai flusing untuk alat pencernakan kita. Betul, dan kalau nggak salah kopi tanpa gula juga menyehatkan untuk imunitas tubuh nggak sih Bu? Betul. Apalagi tengah pandemi ini, rutinitas Ibu juga super duper sibuk. Dengan minum kopi energi Ibu full deh tuh ya Bu ya, sampai malam sampai pagi lagi ya Bu. Paling tidak jantungnya terpacu dikit. Ya betul. Nah Bu, apa sih Bu makna pertanian bagi seorang Ibu Siti Munifa? Ya, jadi kalau saya sebenarnya pertanian itu bukan cita-cita awalnya. Karena ketika saya masuk pertanian itu hanya melihat saya ingin menjelajah Indonesia. Oke. Kenapa? Ternyata saya punya kakak kelas, masuk pertanian itu enak loh, bisa melihat pertanaman di daerah yang paling ujung Indonesia pun bisa dijelajahi gitu. Artinya itu awal mulanya saya masuk pertanian. Dan dari situ banyak belajar tentang keunggulan-keunggulan dan penghargaan yang luar biasa dari bidang pertanian. Wow, dari kesukaan hingga akhirnya membawa Ibu seperti saat ini. Ya, betul. Siapa yang mengira dengan kita masuk di dunia pertanian, kita menjelajahi Indonesia tanpa keluar uang pribadi, tapi karena penugasan negara untuk menjadi pendamping dan memberdayakan para penggiat pertanian dari ujung Aceh sampai ke Merauke sudah pernah dijelajahi. Wow, keren banget. Tapi sekarang Ibu ngomong-ngomong, hobinya apa sih Bu? Saya hobinya merengeng-rengeng atau bernyanyi-nyanyi kecil gitu kan. Kemudian juga pasti jogging, karena itu olahraga yang paling ringan yang bisa untuk dikerjakan oleh setiap orang. Kemudian juga selalu harus happy, karena orang tidak akan pernah suka melihat kita dengan muka murung, dengan muka marah-marah, pasti nggak suka gitu. Jadi happy kita dijadikan hobi ya Bu? Harus jadi hobi. Wah, ini bisa jadi panutan sekali ya Bu ya. Nah, ngomong-ngomong soal nyanyi, apa Ibu udah punya album nyanyi nih Bu? Kalau album sih enggak, tetapi dalam beberapa komunitas saya ikut membuat semacam syair-syair lagu. Tunggu aja tanggal mainnya, nanti ada syair lagu SDM Pertanian Tangguh. Siap, itu gak sabar deh kita pasti buat menanti lagu dari Ibu Siti Munifa nih Bu. Nah Bu, pernah gak sih nemuin pengalaman unik selama Ibu berada di pertanian? Pengalaman uniknya pertama dengan transformasi dari pertanian tradisional menuju ke pertanian modern. Itu dimulai tahun 2017 kalau tidak salah ya, 2014 sampai 2017 itu mulai transformasi pertanian dari tradisional ke modern dengan mekanisasi mulai digalakkan secara luas gitu. Nah, dari situ terus sampai berkembang pada memasuki era industri 4.0. Akhirnya Internet of Things sudah masuk ke dunia pertanian. Big data digital sudah masuk untuk bisa menyediakan informasi tentang pertanian. Nah,
Ini yang saya kira luar biasa, perubahan zaman membawa pertanian yang tadinya subsisten menjadi pertanian yang orientasinya ekonomi, dan untuk kesejahteraan petani itu bisa dihitung. Kalau nggak untung ya lebih bagus nggak usah melakukan apa-apa gitu. Oke, nah dengan melihat kondisi pertanian yang sekarang semakin modern, apakah sekarang juga pertanian modern itu sudah merata di seluruh Indonesia, Bu, atau masih dalam proses-proses begitu? Ya, kalau kita memahami bahwa Indonesia ini negara kepulauan yang jumlah pulaunya lebih dari 17.000 ya. Jadi untuk membuat regulasi yang sama rata itu akan sulit dalam waktu yang serentak. Nah, maka perubahan ini tentu dimulai dari spot-spot yang memang diunggulkan. Salah satunya daerah sentra produksi memang diarahkan dengan full mekanisasi, kemudian full pembinaan dan pemberdayaan. Nah, sekarang ada eranya lagi nih dalam rangka untuk menyediakan ketersediaan pangan yang sustain gitu. Kebijakan Menteri Pertanian harus membuka food estate. Orang banyak mendebatkan food estate itu rugi atau untung. Kalau berbicara baru start pasti tidak bisa dihitung untung. Tapi ketika nanti sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun dengan indeks pertanaman yang tadinya 1 kali menjadi 3 kali, 4 kali, pasti semuanya akan untung karena akan dikelola secara korporasi. Betul, akan terasa ya Bu ya hasilnya. Akan terasa. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal petani yang modern pasti didukung oleh SDM-nya yang unggul, dan tentu SDM yang unggul berasal dari generasi penerus, yaitu milenial. Nah, bagaimana sih Bu kita untuk menggenjot regenerasi tersebut, Bu? Ya, pertama kalau milenial itu kita harus promote dulu perubahan mindsetnya. Jadi kalau lambang-lambang tentang pertanian zaman lalu pasti gambarnya adalah petani dengan capingnya, kemudian dengan baju compang-camping, kemudian cangkulnya, panasnya. Sekarang kita harus mengubah mindset itu dengan era kekinian, bahwa pertanian itu dengan remote sensing, autonomous traktor. Jadi mungkin sebagai petani cukup tinggal di rumah dengan mengerjakan yang lain, tetapi ke depan semuanya harus dimainkan dengan remote, dengan drone. Itu yang harus kita ubah mindset itu. Kemudian dengan Internet of Things, saya sudah melihat langsung di beberapa usaha anak muda mengisi air di tandon untuk menyiram stroberi cukup dengan gadgetnya. Air full, sekarang menyiram, semua tinggal klik, semuanya tersiram dengan drip irrigation misalnya. Nah, ini semua bisa dilakukan ternyata, dan bukan khayalan di film, tapi semua sudah dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, tinggal bagaimana mengekspansi kemampuan anak-anak muda yang di spot-spot lokasi itu bisa diperluas ke anak muda yang lain. Nah, tentu SDM saat ini punya peran melakukan rekrutmen untuk duta petani milenial. Akhir Maret nanti akan declare oleh Pak Menteri minimal 1.000 duta petani milenial yang memiliki usaha gitu. Petani milenial. Tapi memang sudah berasa sih Bu, anak-anak generasi sekarang sudah makin banyak yang tertarik dengan sektor pertanian. Mulai dari hidroponik, mulai dari buka-buka kafe ala-ala tanaman hias, itu sudah mulai ya Bu, urban farming di mana-mana. Nah, sekarang bagaimana SDM untuk SDMP untuk mendukung program petani milenial, Bu? Nah, kalau untuk mendukung mereka, tentu kita harus melakukan semacam pembinaan, sosialisasi, baik itu melalui ngobrol asik ya, ngobras gitu. Bertani on cloud itu kan sebuah komunitas yang bisa kita jalin komunikasi 2 arah antara mereka dengan BPP SDMP. Paling tidak juga BPP SDMP memberikan ruang bagi mereka untuk bisa link satu dengan yang lain.
antara yang di Aceh sampai di Merauke bisa saling komunikasi karena kita linkkan dalam satu grup duta petani gitu. Jadi cukup ya Bu ya dukungannya ya nggak main-main gitu loh, Nggak benar-benar main-main, serius ya kan? ya karena mereka mau ekspor kita Ya. linkkan dengan badan karantina. Mereka mau mengambil kredit kita linkkan dengan direktur pembiayaan untuk mendapatkan kemudahan fasilitasi mendapatkan KUR misalnya seperti itu. Oh ya Bu, ngomong-ngomong soal fasilitas, kalau nggak salah Kementan punya sekolah Polbangtan untuk anak-anak muda yang mau serius di dunia pertanian ya Bu. Ya. Itu gimana sih Bu sekolahnya? Jadi kita memiliki 6 politeknik pembangunan pertanian, 1 politeknik engineering. Nah, mereka ini yang masuk ke politeknik pembangunan pertanian itu memang sudah diajarkan 70% praktikum, 30% teori. Artinya mereka dari awal masuk sudah diperkenalkan dengan action lapangan, baik itu yang on farm, baik itu yang hulu. Hulu itu maksudnya bagaimana memproduksi pakan bagi ternak atau bagaimana memproduksi pupuk organik, obat-obatan, tanaman organik itu sektor hulunya. Nanti di sektor hilirnya mereka sudah diajarkan bagaimana melakukan pengolahan pasca panen sampai mereka bisa memasarkan menggunakan marketplace. Wow, ini menarik banget ya Bu ya. Jadi benar-benar nanti setelah mereka lulus akan menjadi seorang petani yang unggul dan memajukan pertanian Indonesia, Petani bahkan muda inovatif. Nah, bisa ekspor lagi dan Iya. kita mudah-mudahan ya Bu ya nggak ada impor-impor lagi karena adanya petani-petani unggulan ini ya Bu ya. Betul. Nah Bu, terus ngomong-ngomong soal Polbangtan, kalau nggak salah ada fasilitas gratis, sekolah gratis gitu ya Bu ya? Kalau masuk di Polbangtan memang mereka hanya menyiapkan mental saja masuk. Menyiapkan mental. Karena semua fasilitas baik itu uang kuliah tidak dibayar, uang praktek pun tidak dibayar. Kemudian di asrama makannya juga ditanggung oleh pemerintah. Kecuali ini di masa pandemi, mereka tinggal di tempat masing-masing dengan belajar menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini mereka melakukan apa istilahnya pembelajaran baik itu di balai penyuluhan, kemudian di dunia usaha industri, kemudian juga di balai-balai riset. Pokoknya semuanya yang berhubungan dengan pertanian, peternakan itu mereka jadikan tempat untuk melakukan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar. Gitu. Tapi untuk masuk ke Polbangtan sendiri itu ada syarat khususnya nggak Bu? Syarat khususnya ada. Apa tuh Bu? Waktu saya jadi direktur di sekolah tinggi dulu namanya sekolah tinggi, itu saya mensyaratkan minimal tinggi badan jangan setinggi saya. Gitu. Kalau setinggi saya sudah pernah di-challenge oleh Pak Dirjen PSP waktu itu untuk naik ke traktor roda 4 dan ke apa namanya combine harvester. Ternyata saya susah naik itu. Nggak sampai ya Bu? Nggak sampai. Jadi minimal itu harus yang perempuan itu 155, yang laki-laki 165 itu sebagai syarat minimum supaya mereka ketika berhubungan dengan alat-alat mesin modern itu secara fisik mereka tidak kerepotan lagi. Kalau saya kan tingginya 150 cm, jadi semeter tak sampai. Oh gitu ya. Itu hanya syarat tinggi badan saja? Ya, itu syarat fisiknya, tentu sehat. Kemudian juga dia paling tidak mendapat rekomendasi dari sekolah asalnya atau dari pemerintah daerah yang mengirimkan dia. Kemudian juga dia punya bakat tertentu, ini yang untuk POSKM, jadi itu juga harus punya bakat apakah di bidang kesenian, olahraga, itu harus dimiliki karena nanti dia harus menjadi orang-orang yang punya soft skill lebih gitu. Jadi jangan hanya mampu melakukan kegiatan berwirausaha di bidang pertanian, tetapi dibutuhkan soft skill yang lain. Kalau punya hobi menyanyi, mungkin dia juga bisa memasarkan dengan cara menuangkan dalam bentuk lagu. Kalau dia olahraga, mungkin pada saat dia melakukan olahraga bisa ketemu dengan banyak orang. Ibu melihat banyaknya antusias untuk masuk ke Polbangtan.
Bagaimana Bu tanggapan Ibu, Bu? Ya, karena Polbangtan ini sudah dirancang untuk melatih dalam bidang pendidikan formal menjadi petani-petani yang nantinya disebut sebagai job creator. Job creator itu adalah orang yang menciptakan lapangan kerja untuk orang lain dengan inovasi bidang pertanian yang sudah dipelajari di Polbangtan. Tentunya saya berharap welcome to milenial untuk bisa mendaftar ke Polbangtan yang ada di Badan SDM. Ada 6 Polbangtan, 1 Politeknik Engineering. Setiap tahun animonya begitu bertambah, meningkat. Nah, ini saya berharap semuanya ayo kita rame-rame mendaftar, kenali Polbangtan itu seperti apa, dan kalau itu menjadi ketertarikan anak-anak muda masuk ke dunia pertanian yang inovatif, saya berharap semuanya bisa terus googling, karena pendaftaran di Polbangtan sudah dibuka. Silahkan linknya dibuka, kemudian silahkan untuk mengisi form-form untuk bisa mendaftar dengan jalur, ada jalur undangan, ada jalur umum, ada jalur kerjasama dengan pemerintah daerah, dan ada jalur POSKM. Nah Bu, ngomong-ngomong soal petani milenial, ada nggak sih Bu organisasi yang mewadahinya Bu? Kalau organisasi yang kita bentuk di BPPSDMP memang baru Duta Petani Milenial, Duta Petani Andalan. Nah, itu yang menjadi salah satu organisasi untuk menghimpun mereka. Tetapi secara parsial, mereka-mereka ini juga sudah membentuk kelompok-kelompok usaha. Jadi ada kelompok usaha di bidang buah-buahan eksotis. Mereka juga ada kelompoknya. Kemudian di bidang kopi juga ada kelompoknya juga. Jadi mereka secara parsial juga ada kelompok-kelompok sendiri gitu. Tapi kalau di kita diwadahi tadi dengan Duta Petani Milenial, dan kami berharap ke depan ini terbentuk sebuah himpunan atau mungkin asosiasi. Bayangan saya seperti himpunan pengusaha muda. Bagaimana nanti himpunan pengusaha muda bidang pertanian. Jadi ini yang harus segera mereka wujudkan setelah 1000 nanti di launching atau di declare sebagai duta petani. Mereka harus membuat itu supaya apa? Ketika nanti mendapatkan fasilitasi untuk bisa membentuk perseroan terbatas dan sebagainya, mereka itu bisa bekerja sama. Mungkin juga dengan pihak-pihak foundation dari luar, kalau ada himpunannya kan lebih gampang gitu. Untuk bekerja sama ya Bu. Sejauh ini petani milenial kita ada berapa Bu? 67. 67 sekarang sudah terrekrut, sudah hampir 1000 terpenuhi. Wow, semakin banyak aja semakin nih. Banyak. Bahkan kalau misalkan di luar dugaan mungkin ada 5.000 orang yang mau jadi petani milenial. Karena Jawa Barat sendiri Pak Gubernur juga mempunyai program membentuk 5.000 petani milenial. Dan ini tentunya nanti juga akan menjadi bagian dari kita. Tetapi yang 1000 ini memang kita harapkan mewakili Indonesia. Jadi anak-anak terpilih yang sudah menunjukkan dedikasinya di bidang pertanian. Wah, menarik banget. Dan terakhir Bu, harapannya dong Bu untuk petani milenial kita nih Bu, atau anak-anak muda kita yang belum jadi petani nih Bu. Ya, sebenarnya mau jadi petani itu pilihan. Tapi kalau petani jangan petani yang biasa-biasa saja, tetapi petani muda inovatif yang jadi pengusaha gitu. Jadi kalau bicaranya pengusaha, maka semuanya dihitung dengan hitungan skala ekonomi. Tapi kalau hanya petani tradisional, sebaiknya jangan. Betul. Karena pada kenyataannya kalau kita ketemu di lapangan ya, banyak sekali petani-petani sukses dengan omset yang bahkan gak main-main, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran juta. Karena sekarang profesi petani ini sangat menjanjikan ya Bu, asalkan kita memang niat mau belajar dan ya selalu berinovasi. Betul. Seperti yang Ibu bilang. Iya,
Jadi sepanjang orang itu belum makan kertas, pasti pertanian ini akan terus berjalan. Tetapi perlu inovasi. Pertanian tidak harus di lahan. Pertanian bisa di atap rumah, bisa di balkon, bisa di atap mobil. Betul. Ini di mana saja, di mall, bisa dilakukan di mana saja. Jadi seperti itu ya, Sobis, perbincangan saya dengan Ibu Siti Munifah dengan ilmunya yang bermanfaat, pengalamannya juga, dan pokoknya menarik banget. Jangan lewatkan Bizlog di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang gak kalah menginspirasi. Saya Vika Novianti dan Ibu Siti Munifah. Sampai jumpa.